Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ngopi Hitam di Ramadan ke-14. Kali ini Ngopi Hitam akan menceritakan biografi seorang guru Sufi Pujangga Sufi pertama yang dinobatkan sebagai Pujangga Sufi pertama dan salah satu seorang guru dari Jalaluddin Rumi selain Syam Tabridi, yaitu Hakim Sanai Ghaznavi yang dimana beliau dari keturunan Persia juga yang tinggal di Afghanistan, karena Ghaznavi adalah salah satu daerah di Afghanistan. Oke, mari kita buka materi mengenai Hakim Sanai Ghaznavi atau guru para penyair Sufi. Bernama lengkap Hakim Abdul Majid Majdud bin Adam Sanai Ghaznavi, atau yang lebih dikenal dengan Hakim Sanai Ghaznavi atau Sanai, adalah seorang keturunan Persia, penyair dari Ghazni yang menjalani hidupnya di dalam istana Ghaznavid atau kerajaan Ghaznavid pada saat itu dari zaman keemasannya di Khorasan abad pertengahan yang sekarang terletak di Afghanistan. Ia lahir tahun 1080 dan meninggal antara 1131 dan 1141. Sanai adalah seorang muslim Sunni. Ia sangat terhubung dan dalam interaksinya di istana Ghaznavid Bahramsah yang memerintah pada tahun 1117 dan 1157. Para sejarawan Sufisme Persia mencatat bahwa abad 5 Hijriah atau 11 Masehi adalah awal gagasan mistis atau mistik menemukan jalan untuk berkolaborasi dengan imajinasi puitis Persia. Pada periode ini muncul seorang sufi bernama Hakim Sanai Ghaznavi, yang lahir seperti tadi di tahun 1080 dan meninggal di antara 1131 hingga 1141 di Ghazni, Afghanistan. Para sejarawan puisi Persia menganggap Hakim Sanai sebagai pujangga Sufi pertama. Ia mampu memberikan sentuhan puitis terhadap gagasan mistis yang telah dikembangkan oleh para Sufi sebelumnya. Apa yang telah dilakukan oleh Sanai diakui sebagai tindakan revolusioner yang mampu memberikan warna baru terhadap ungkapan mistis para Sufi. Adanya kebaharuan dalam nuansa puisi mistis Persia dipengaruhi oleh latar belakang Sanai. Sebelum bergelut dengan dunia Sufi, ia merupakan seorang penyair yang melayani para penguasa dinasti Ghaznawiyah yang berpusat di Ghazni. Dalam kepiawaian Sanai mengubah syair memberikan warna baru dalam gaya pengungkapan mistis. Ia mengenalkan ghazal dan masnawi dalam gaya penulisan puisi mistis, di mana ghazal adalah salah satu bentuk puisi yang memiliki 8 larik yang biasanya berbicara tentang cinta, sementara masnawi jumlah lirik dalam setiap baitnya agak bebas dengan skema rima dengan berpasangan dua-dua. Tokoh-tokoh Sufi sebelum Sanai adalah murni dari kalangan biasa,
yang kemudian menjadi seorang sufi. Mereka bukanlah seorang penyair, sementara Sanai adalah seorang pujangga terkenal yang kemudian menganut sufisme. Ketertarikan Sanai mendalami dunia mistis berawal dari sebuah perjalanan menuju Mekah untuk berhaji. Perjalanan tersebut telah memunculkan pencerahan dalam dirinya. Terkait hal ini, Jabi Holah Safa, seorang doktor sastra Parsi, mengatakan, ia keluar dari kegelapan tamak atau duniawi dan menemukan keindahan hak atau kebenaran. Sejak saat itu, Sanai meninggalkan profesi sebagai pujangga kerajaan, walau Sultan Ghazni yang bernama Bahram Shah membujuknya dengan upah yang sangat menggiurkan. Tak hanya itu, bahkan Sultan menjanjikan untuk menikahkan putrinya dengan Sanai jika ia bertahan. Akan tetapi perjalanan ke Tanah Suci mengubah spiritual Sanai. Ia pun kembali ke Ghazni, mulai menyusun karya-karya puisinya yang bernuansa moral dan irfani. Di antara karya-karyanya adalah Karnameh Balkh Masnawi yang terdiri dari 497 bait, Divan Sanai, Sir al-Ibad, Illa al-Mad, Alk-Nameh, X-Nameh. Sementara karya masterpiece-nya adalah buku yang berjudul Hadikah Al-Hakikah atau Taman Kebenaran. Buku ini sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Buku ini ditulis ketika Sanai memasuki usia senja. Tak lama setelah merampungkan karya ini, Sanai meninggal dunia. Karya ini pula yang membuat namanya dikenal baik di timur maupun di barat. Karya-karya Sanai sangat berpengaruh dan mempunyai kedudukan yang penting dalam sejarah sastra Persia. Terkait hal ini, Dr. Safei Katkani mengatakan, dalam sejarah sastra Parsi, ketika dikatakan puisi sebelum Sanai dan sesudahnya, menyita perhatian para pembaca dan yang ahli tentang karakteristik dua fase sensitif tersebut. Selama ini tidak ada dalam tahapan syair Parsi, bahkan Sa'di, Hafidz maupun Rumi muncul dalam kategorisasi demikian. Anne-Marie Schimmel pun berujar bahwa Sanai adalah guru para sufi Persia. Melalui Sanai, puisi mistis cinta yang dibalut dalam bentuk syair ghazal dan masnawi mendapatkan perhatian. Pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan pengaruh besar Sanai dalam sastra Persia. Sanai menempatkan konversi puitis dan mensistematisasi istilah puisi yang mengilhami penyair-penyair sufi berikutnya. Attar dengan mantik, Al-Tair dan Rumi dengan masnawinya adalah dua sufi agung yang terinspirasi oleh Sanai. Oleh karenanya, dalam literatur sufi mistik Persia dikenal dengan istilah tiga serangkai, yakni Sanai, Attar, dan Rumi.
Rumi pun mengakui kontribusi yang diberikan oleh Sanai dan Attar kepada dirinya. Dalam menuliskan syair-syair mistik, Rumi menulis dalam sebuah syair yang berbunyi, Attar adalah ruh, Sanai adalah dua matanya, dan aku melangkah di atas jejak-jejak Sanai dan Attar. Bukan hanya Rumi dan Attar, Ahmad Al-Ghazali pun sering mengutip Hakim Sanai dalam karyanya berjudul Sawani. Padahal Ahmad Al-Ghazali dan Sanai hidup sejaman, sehingga hal itu membuktikan bahwa di masa hidupnya Sanai telah berhasil menjadi otoritas mistik yang diakui. Ia dikenal sebagai salah satu guru Jalaluddin Rumi. Anne-Marie Schimmel memujinya setinggi langit sebagai guru para sufi Persia. Hanya sayang catatan biografinya dan karyanya masih sedikit dipublikasikan. Masih banyak tulisan mengenainya dalam bentuk manuskrip yang tersimpan di berbagai institut dan museum. Seorang ahli yang bernama Zakaria Al-Qawwini menggambarkan Sanai sebagai seorang yang bijak dan mistikus yang hidup di tempat-tempat berantakan, dalam kemiskinan yang menekan diri dan mengembara dengan kaki telanjang. Banyak lika-liku hidupnya yang menarik. Salah satunya Sanai pernah digolongkan sebagai orang yang keluar dari Islam. Ia bernama lengkap Hakim Abdul Majid bin Adam Sa'ni Majdud Mas Ghaznavi, seorang sufi penyair Persia yang tinggal di Ghazna, di tempat yang sekarang Afghanistan pada abad 11 hingga abad 12. Beberapa orang mengeja nama sebagai Sanai. Dia meninggal di tahun 1131, tapi tadi ada interval antara 1131 hingga 1141. Dia memiliki cukup kedekatan dengan seorang sultan dari dinasti Ghaznawi, yakni Sultan Bahram Shah, yang memerintah tahun 1118 hingga 1152. Katakan bahwa setelah saat mendampingi Sultan Bahram Shah pada ekspedisi militer ke India, Sanai bertemu dengan seorang guru sufi di Laikur. Sang sufi tersebut menyatakan bahwa Sultan adalah seorang yang rakus karena menyerang India. Bagi Sanai sendiri, seorang sufi menyatakan bahwa Sanai hanyalah menyair untuk menyenangkan para penguasa demi mengharapkan imbalan. Laikur kemudian mengatakan bahwa penyair yang memuji Sultan adalah yang bersikap bodoh. Kata-kata ini seperti gempa bumi bagi Hakim Sanai. Mendengar hal tersebut, Sanai kaget, dan tak lama kemudian ia berhenti mengabdi dengan Bahram Shah sebagai penyair istana, meskipun ia dijanjikan kerajaan dan putri raja dalam pernikahan jika dia tetap bekerja untuknya. Ia mulai belajar sufisme dengan seorang sufi bernama Yusuf Hamdani. Sanai menulis karya yang cukup banyak dalam bait-bait mistis, yakni Walid Garden of Truth atau The Hadikat Al-Hakikah. Karya ini merupakan masterpiece epik mistis sufisme Persia pertama. Karya ini didedikasikan untuk Bahram Shah, yang juga merupakan karya yang dimaksudkan sebagai mengekspresikan ide-ide penyairnya pada Allah, filsafat cinta dan filsafat hikmah. Selama hampir 900 tahun, Walid Garden of the Truth telah secara konsisten dibaca sebagai klasik yang bekerja sebagai sufi. Menurut Stephenson,
Mayor, ketenaran Sanar yang selalu didasarkan pada karya Hadika. Karya ini adalah karya yang terbaik dan di timur karya ini paling dihormati dari karya-karyanya. Karenanya berbagai kebajikan dalam karya ini telah membentuk salah satu dari trio guru sufi terkenal, yaitu Sanai, Attar, dan Jalaluddin Rumi. Sanai mengajarkan bahwa nafsu, keserakahan, dan kegembiraan emosi berdiri di antara umat manusia dan pengetahuan ilahi, yang merupakan satu-satunya realitas sejati atau hakikat. Cinta atau X dan hati nurani sosial baginya dasar agama. Umat manusia sedang tidur, hidup di dunia sepi. Untuk Sanai, agama umum hanya kebiasaan dan ritual. Syair-syair Sanai yang memiliki pengaruh besar terhadap sastra Persia Muslim dianggap sebagai penyair pertama yang menggunakan kasidah atau ode, ghazal, dan lirik, dan masnawi, kuplet berilama untuk mengekspresikan ide-ide filosofis, mistis, dan etika tasawuf. Rumi mengakui bahwa Sanai dan Attar merupakan dua inspirasi utama. Ia mengatakan Attar adalah jiwa dan Sanai adalah mata dua. Saya datang setelah Sanai dan Attar. Beberapa contoh karya sastra puisi Sanai yang menekankan kemungkinan kebangkitan. While Metkin remain mere baggage in the world, it will be swept along as in a boat asleep. What can they see in sleep? What real merit of punishment can there be? Sementara manusia tetap menjadi bagasi hanya di dunia, ia akan menyapu bersama seperti dalam kapal tertidur. Apa yang bisa mereka lihat di dalam tidur? Apa manfaat nyata atau hukuman bisa ada? Dia yang tidak tahu dirinya sendiri bagaimana tahu jiwa orang lain, dan ia hanya tahu tangan kaki dan kaki, bagaimana dia tahu ketuhanan. Para nabi tidak sama untuk memahami hal ini. Mengapa engkau mengaku bodoh untuk melakukannya? Ketika engkau membawa ke depan demonstrasi subjek ini, maka engkau mengetahui bahwa esensi murni dari iman, jika tidak ada, tidak apa yang memiliki iman, dan engkau di dalam umum. Engkau hadis baik, tidak berbicara dan berbicara tidak kebodohan. Omong kosong, bicara, belajar semua, karena agama yang benar adalah bukan tenunan tetapi kaki setiap orang. Berarti baginya kebangkitan ini adalah penyerahan kepada Tuhan. Puisi telah disebut aroma esensial dari jalan cinta yang memukul keluar pada kemunafikan dan kebodohan manusia. Lainnya lalai. Jika engkau bijaksana dan jalan ini terus lidahmu diam. Kondisi seperti diletakkan pada salah satu adalah bahwa ia harus menerima semua makanan dan minuman dari orang yang menyebabkan sesuatu. Jika engkau words harus dihargai, dan jika tidak berbahagialah dengan jalan ke neraka. Tidak ada yang pernah mencapai tujuannya tanpa kesulitan yang abadi. Saat umat manusia tetap merupakan benda semata di dunia, maka akan dibawa serta seperti dalam kapal dan tertidur. Apa yang dapat mereka lihat dalam tidur? Manfaat
atau hukuman apa yang ada. Kemudian salah satu bunyi puisi lainnya, jangan membicarakan kepiluanmu karena dia yang berbicara. Jangan mencarinya karena dia yang mencari. Dia bahkan merasakan sentuhan kaki semut. Bila batu di bawah air bergerak, dia mengetahuinya. Jika ada cacing di bebatuan, dia tahu tubuhnya lebih kecil dari atom. Suara doanya dan maksud yang tersembunyi, dia tahu melalui pengetahuan ilahiyahnya. Dia memberi cacing makanan. Dia telah menunjukkan kepadamu jalan ajaran. Tentang kehampaan, Asane berkata, setiap orang di dunia pada umumnya tidur. Agama mereka, agama dunia yang lazim adalah kehampaan. Sama sekali bukan agama. Sedang tentang kelaparan, orang-orang puas dengan diri mereka sendiri disebabkan oleh kelaparan mereka akan sesuatu yang lain. Kelaparan mereka akan sesuatu yang lain. Oleh karena itu mereka lapar. Mereka yang kembali dari perbuatan salah, mereka adalah orang-orang yang sholat, bukan mereka yang semata tampak sujud ketika sedang sholat. Sholat adalah suatu kegiatan. Lalu ada sebuah anekdot kisah si tolol dan onta yang sedang makan rumput. Bahlul atau bahasa Arab yang sering disebut tolol memperhatikan seekor unta yang sedang makan rumput. Katanya kepada binatang itu, tampangmu mencong, kenapa begitu? Unta menjawab, dalam menilai kesan yang timbul, kau mengaitkan kesalahan dengan hal yang mewujudkan bentuk. Hati-hatilah terhadap hal itu. Jangan menganggap wajahku yang buruk sebagai suatu kesalahan. Pergi kau menjauh dariku, ambil jalan pintas. Tampangku mengandung arti tertentu, punya alasan tertentu. Busur memerlukan yang lurus dan yang bengkok, pegangannya dan talinya. Orang tolol, enyahlah pemahaman keledai sesuai dengan sifat keledai. Pada tahun 2013 pernah ada upaya untuk mengangkat kembali kota Ghazni sebagai ibu kota budaya dunia Islam. Namun tampaknya tak terlalu berhasil. Tempat dulu Sanai melahirkan syair-syair romantis dan religi, kini seolah tertidur dan berselimut debu. Sementara syair-syair Sanai menjadi kajian serius di pusat-pusat kebudayaan Iran, hingga menggema ke jantung Eropa dan Amerika. Bahkan bait-bait puisi menjadi penutup film. Contoh film The Shape of Water, besutan Guillermo del Toro yang berhasil menyabet 4 piala Oscar tahun 2018 dengan tulisan seperti demikian. Unable to precise the shape of you, I find you all around me. You presence fill my eyes with your love. It humbles my heart, for you are everywhere. Atau terjemahannya seperti ini. Aku tak dapat mencerap wujudmu, namun aku menemukanmu di sekelilingku. Kehadiranmu memenuhi mataku dengan cinta. Hatiku merendah mengetahui engkau ada di setiap tempat. Dalam pengakuan Del Toro, puisi tersebut dikutip dari sebuah buku kumpulan puisi Islam berupa surat cinta seorang penyair klasik kepada Tuhannya. Awalnya banyak yang menduga puisi ini ditulis oleh Rumi, sampai akhirnya laman tersebut memastikan puisi bernuansa sufistik ini diadaptasi oleh syair Sanai dalam buku
The Book of Everything, Journey of the Heart Desires, Hakim Sanai, Wild Garden of Truth. Wajar jika ada yang mengira syair di atas milik Rumi, karena syair Sanai sangat mempengaruhi Rumi, sebagaimana diakui sendiri oleh Rumi dalam Masnawi Maknawi jilid 3 bait 3749 hingga 3750. Jika ada penjelasan yang tak kau pahami, merujuklah pada Hakim Sanai. Supi kebanggaan itu akan mendedahnya dalam kitab Ilahi Nameh. Selain Rumi, Sanai juga menggerakkan banyak penyair setelahnya. Dalam model kasidah, syairnya menginspirasi Haqqani. Sedangkan ghazal cinta Sanai diikuti oleh penyair progresif semisal Sa'adi dan Hafidz Siraji ya. Seperti banyak sufi lainnya, Hakim Sanai juga pernah mengalami pergulatan besar dalam hidupnya. Sanai muda adalah seorang penyair istana yang menulis dan melantunkan banyak puisi untuk keperluan acara Raja Mas'ud bin Ibrahim Ghaznavi dan Bahramsah bin Mas'ud. Ia mengalami transformasi besar setelah melakukan perjalanan ke berbagai kota di Khorasan, yang saat itu menjadi pusat tasawuf terbesar di dunia. Sanai juga singgah di Nisabur, kota yang ditakdirkan menjadi pertemuan antara Attar dan Rumi. Ia kembali ke kampung halamannya dengan wajah berbeda. Ada banyak cerita mengenai Sanai akhirnya memilih menjadi pejalan dan meninggalkan segala kemapanan hidup yang lama telah dirintisnya. Salah satu versi yang cukup kuat adalah sindiran yang ia peroleh di salah satu pesta raja. Satu hari raja mengadakan pesta dan dituangkanlah berbagai minuman yang menyegarkan. Sanai juga hadir dalam pesta itu dan melantunkan syair pujian bagi sang raja. Di tengah pesta tersebut terjadilah percakapan antara dua pelayan. Orang pertama berkata, "Tuangkanlah minuman itu untuk Sanai." Temannya segera menjawab, "Jangan, Sanai orang yang lembut hatinya." Orang pertama kembali menyahut, "Kalau dia memang berhati lembut, tidak selayaknya menjadi penyair istana." Kemudian mendengar dialog tersebut, hati Sanai sangat tergerak dan bertekad memulai hidup baru. Ketika ia memilih menjaga jarak dengan istana dan berpihak kepada rakyat. Hakim Sanai memiliki lebih dari 10 buku. Salah satu karya yang cukup dikenal adalah Hadikah Al-Haqiqat yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan wujud The Wild Garden of Truth. Buku ini memuat 10.000 bait masnawi dengan tema ketuhanan, kenabian, akal, ilmu, hikmah, dan cinta. Kandungan cerita dalam buku ini banyak dipengaruhi oleh karya-karya tasawuf sebelumnya seperti kitab Kimia Sa'adat, Ihya Ulumuddin, dan Nasihatul Mulk yang ditulis oleh Imam Ghazali. Adapun karya Sanai yang berbentuk kasidah dan ghazal dikumpulkan dalam kitab Divan el-Sanai. Tema-tema dalam kitab ini cukup beragam, dari mulai pujian kepada Tuhan dan hingga tema-tema kemanusiaan. Setelah menjadi sufi dan penyair independen, Sanai hidup di tengah rakyat jelata dan setiap hari memotret kehidupan masyarakat kelas bawah yang dulu pernah ia saksikan. Kegelisahannya melihat berbagai kesenjangan sosial ini acap kali ia tuangkan dalam bait-bait syair. Hakim Sanai, sang penyair istana, dengan makrifat yang ia peroleh, kini menjadi pembela kaum papa. Tetanggamu menahan lapar 2 hari 3 malam.
Sementara kau penuhi perutmu dengan kuaci dan manisan. Bukalah pikiranmu dan tengoklah dengan mata hatimu. Bantulah kaum papa dan sayangilah sesamamu. Ini yang tertuang dalam Divine Sanai Kasidah ke-189. Karpet yang kau injak terbuat dari sutra nan lembut, padahal tetanggamu yang janda tangannya melepuh. Ia sepanjang malam menahan perut lapar, sementara perutmu buncit, kau puaskan dengan makanan lezat. Ini pada Divan Sanai Kasidah ke-173. Oke, itu dulu mengenai biografi Hakim Sanai Ghaznavi, mana dia adalah seorang guru para penyair sufi. Oke, sampai di sini kita ketemu esok hari dengan kisah hikmah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.